Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana tadi dikatakan, kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kumpul bareng di malam ini yang insya Allah kumpulnya kita menjadi sebab tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita dan apa yang telah kita baca, rotib, maulid Nabi Muhammad, sholawatan, doa bersama, insya Allah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal kita kelak di akhirat, menjadi penyelamat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita kumpul tadi sebutkan banyak asatidzah, guru-guru, ustadz-ustadz, yang insya Allah kita kumpul dengan para pewaris Nabi Muhammad, orang yang mengambil bagian dari warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah juga mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, mendekatkan kita terhadap syariat Nabi Muhammad, dan juga mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersama guru kita Ustadz Nur, kita diajak bersama untuk terus menjadi lebih baik, dan kebutuhan kita terhadap mereka, para pewaris-pewaris Nabi Muhammad, sangat-sangat butuh, bukan hanya bagi kita, bahkan bagi keturunan kita kelak. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri, anak-anak kalian, penerus-penerus kalian dari api neraka. Karena juga penting bagi tugas orang tua yang kadang lalai, yaitu menjaga keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana menjaga dari api neraka? Apakah nanti di akhirat kita harus tarung sama malaikat-malaikat penjaga neraka? Tidak bisa, tidak bakal menang. Naudzubillah, kalau udah nasibnya bahaya, udah tidak bakal ada yang bisa merubah nanti. Menyelamatkan mereka dari api neraka ini sekarang ketika masih hidup. Menyelamatkan anak-anak dari api neraka adalah sekarang ketika anaknya masih kecil. Ketika anaknya masih belum tahu apa-apa, masih polos, masih bersih, diajarkan, dijaga biar tidak terjerumus di hal-hal yang bisa menyebabkan kelak nanti naudzubillah terjerumus di api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk tugasnya orang tua. Makanya kenalkan dari kecil, jangan sampai masuk kepada mereka akidah-akidah yang menyimpang. Jangan sampai masuk kepada mereka gaya hidup yang sesat. Jangan sampai masuk kepada mereka pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan kepada mereka. Harus dijaga. Selamatkan dari itu semua sebisa mungkin. Dan cara termudah menyelamatkan mereka bukan kita kurung mereka terus. Tidak bisa kurung mereka terus, kalau kita malah mungkin bahaya bagi perkembangan anak. Cara termudahnya Allah ajarkan, yaitu kenalkan kepada hal-hal yang baik, biar tidak terracuni oleh akidah yang sesat. Kenalkan dari kepada anak mereka tentang akidah yang benar seperti apa. Ajarkan kepada anak-anak. Tidak mampu orang tuanya, ajarkan, datangkan kepada guru-guru yang mampu mengajarkan, biar tahu akidah yang benar, biar tidak kena pola pikir gaya hidup yang sesat. Kenalkan gaya hidup yang sesuai jalurnya Nabi Muhammad SAW, bahwa hadir di maulid, bahwa hadir di majelis taklim, bahwa hadir ke sowan ke para pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama, sehingga dari kecil idola mereka yang mereka kagumi, yang ada di ingatan mereka itu hanya orang-orang yang
mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah ini kalau kayak gini bakal terjaga orang. Kalau pinter mengenalkan hal-hal baik, maka itu dikatakan barang siapa yang tidak memanfaatkan waktu untuk ke hal baik, biasanya bakal menggunakan waktunya untuk hal jelek. Jarang yang kosong-kosong aja waktunya. Melongo-melongo itu kuat paling sejam 2 jam. Nanti kalau udah nganggur-nganggur jam 2 jam, mulai pikirannya ke hal-hal yang menyimpang-nyimpang udah. Ini kita nganggur misalnya, waktu ada kosong seharian. Kalau dia tidak cepat-cepat ngatur jadwal untuk kegiatan-kegiatan baik, itu biasanya nanti nganggur, diem-diem sebentar, langsung pikirannya untuk main ke sini, untuk lakukan hal-hal yang tidak penting, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang salah. Itu udah tabiat nafsu terdidik seperti itu. Tabiatnya nafsu seperti itu. Kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, bakal nyari kesibukan sendiri. Alhamdulillah kalau dapatnya kesibukan baik. Kalau dapatnya kesibukan yang menjerumuskan dia, malah bahaya. Makanya kenalkan kepada ulama, dekatkan kepada mereka, sibukkan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, generasi ke depan, biar selamat. Kepada mereka, kepada para pewaris Nabi Muhammad, para penerus Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, penerus Nabi Muhammad selalu ada. Dari suhadal ilmi min kulli khalafin udulu, kata Nabi Muhammad, bakal senantiasa mewarisi ilmu ini, kata Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad, min kulli khalafin, dari setiap generasinya. Bakal selalu ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, mewarisi ilmu Nabi Muhammad, orang-orang adil yang terus menyelamatkan umat dari penyimpangan, dari kesesatan. Tinggal kita pinter-pinter nyari mereka, dekatkan diri sama mereka. Kalau udah gabung sama mereka, insya Allah selamat. Amen. Dunia dan akhirat. Bahkan kata Nabi Muhammad, pernah Nabi Muhammad berdoa di hadapan para sahabat, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmati para penerus-penerusku, para pengganti-penggantiku. Kata sahabat, siapa man khulafauka, siapa penerusmu, penggantimu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzina yarwuna ahadisi wa yu'allimunna hannas. Penerus Nabi Muhammad, para pengganti-pengganti Nabi Muhammad adalah yang selalu meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad, mewariskan apa yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad, mewariskan syariatnya Nabi Muhammad, meriwayatkan itu semua, wa yu'allimunna hannas, dan mengajarkan syariat Nabi Muhammad kepada manusia. Itu penerus-penerus Nabi Muhammad. Siapa ya? Para ustadz, para ulama. Para ustadz ulama yang selalu ngajar, walaupun yang datang 1-2 ngajar, itu mereka spesial, insya Allah dapat doa langsung dari Nabi Muhammad, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau bisa, walaupun nyampaikan ke anak, walaupun nyampaikan ke adik, kakak, walaupun nyampaikan ke orang tua, sampaikan ilmu Nabi Muhammad, biar dapat tuh doanya Nabi Muhammad. Dengar hadis-hadis Nabi Muhammad, sampaikan ilmu dari yang kita dengar dari ilmu Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, sampaikan, biar tujuannya satunya dapat rahmat, doa dari Nabi Muhammad SAW. Makanya pewaris Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama, kita dekatkan hubungan sama mereka, kita dan juga keluarga kita. Perlu memperhatikan mereka, perlu. Kenapa? Kalau dia tidak peduli di dunia, maka nanti di akhirat mau tidak mau dia harus peduli. Kalau di dunia dia tidak peduli, di akhirat mau tidak mau harus peduli. Gimana? Di akhirat dia tidak peduli dengan keluarganya, di akhirat mau tidak mau harus peduli. Kalaupun dia selamat, keluarganya tidak selamat, alhamdulillah, itu bakal dipaksa untuk ngurusi keluarganya. Si anak, si keluarga itu bakal nuntut orang tua yang tidak peduli. Mau tidak mau harus peduli. Maka sebelum nanti saling tuntut menuntut di akhirat,
tunaikan tugas orang tua, peduli sama anak, keluarga sebagai anggota keluarga, peduli terhadap keluarganya, saudaranya, biar aman, biar selamat, biar bareng-bareng selamat nanti di akhirat. Kalau sudah bareng-bareng selamat, saling ingatkan dalam hal baik, dalam keluarga, orang tua peduli anak untuk ingatkan hal baik, insya Allah di akhirat malah nanti saling tolong menolong untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, saling tarik menarik malah untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alhamdulillah kita hadir di majlis kayak gini, banyak ustadz yang hadir, rutinan kita hadir, isinya juga kita baca salawat, baca rotib, karya para penerus, para ulama sejati, keturunan Nabi Muhammad SAW, dan juga kita biasa baca kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dia juga ulama besar, murid daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kurang lebih awal bulan Zulqa'dah itu kholnya. Ini muridnya, penerusnya, bahkan sampai dikatakan Imam Haddad memuji Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dengan mengatakan wa idza mutu wa ana mutmain, kata Imam Haddad, mutu wa ana mutmain, saya meninggal dengan tenang, nyaman. Kenapa? Khalifah Ahmad bin Zain, karena saya sudah punya penerus Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi murid yang mewarisi ilmu dari gurunya sampai dipuji sama gurunya. Ini kitab yang kita baca karangan beliau, barokah juga nyambung. Bahkan beliau mengatakan di awal kitab ini, barang siapa yang arafaha wa amila biha narjulahu min ahlil ilmi zahiran wa batin, narjulahu min Allah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batin. Kata beliau, Habib Ahmad bin Zain, barang siapa yang mengetahui ini kitab, maksudnya mempelajari ini kitab sampai dia tahu, kemudian dia amalkan apa yang ada dalam kitab ini, saya berharap, kata beliau, saya doakan dari Allah dia mendapatkan predikat ahlul ilmi, mendapatkan predikat orang yang berilmu, ulama, zahiran wa batin. Walaupun kitabnya tipis, tapi mempelajari ini insya Allah ini jadi pembuka, diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampai disebutkan di Hadramut tidak ada orang belajar ilmu kitab fikih kecuali pertama harus belajar ini dulu, biar dapat barokahnya, biar dapat buka kuncinya dulu, nanti pemahamannya jadi lebih mudah, jadi lebih mudah. Risalah Jamiah ini dipelajari di mana-mana, harus pada baca ini dulu malah. Bahkan ada Habib Abdullah bin Sahab itu ngajarnya sampai sekarang kitabnya ini hatam ulang lagi, karena barokahnya kitab ini. Kita juga ambil barokah sedikit, baca sedikit-sedikit, walaupun kapan pertemuan terakhir kapan baca ini, cuma insya Allah masih nyambung. Di sini kalau tidak salah sampai pembahasan tentang kemarin wudhu udah kalau tidak salah. Sekarang sholat, masalah sholat. Pertama dibahas di dalam masalah sholat adalah surutnya sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Di sini sebutkan wa yustaratu li sihhati sholat, disyaratkan biar sholat sah, seseorang biar sholatnya sah adalah pertama tahu kalau sudah masuk waktu. Dia mau sholat zuhur, syarat utama dia mau sholat zuhur biar sah, ya tahu kalau itu udah masuk waktu zuhur. Jangan hanya sekedar perkiraan yang lemah, minimal dia perkiraan tapi perkiraan yang kuat. Makanya harus ma'rifatul dukhulil waqti biyakin au istihad au ghalabatid dzan. Dengan yakin dia tahu, sekarang kita orang dengar adzan di mana-mana, atau dengan ijtihad, cari tahu dengan usaha, lihat jam lah kalau zaman sekarang gampang memang, atau dengan ghalabatid dzan. Udah cuacanya udah masuk zuhur teman, walhasil kita tahu udah masuk zuhur, baru jalankan sholat zuhur. Kita tahu udah masuk sholat maghrib, baru jalankan sholat maghrib sah. Kalau dia tidak tahu, main sholat, tidak sah sholatnya, langsung tidak sah. Itu ketika tidak tahu, karena syaratnya harus tahu dulu waktunya baru sholat. Fa'in sholat ma'asyad lam tasih sholatuhu, disebutkan kalau dia sholat tapi masih ragu-ragu 50%,
ini udah masuk atau belum ya, 50%, udah zuhur atau belum ya, udah zuhur atau belum, sholat tetap tidak sah sholatnya. Ketika ragu-ragu sholatnya tidak sah, karena tidak mungkin ibadah didirikan di sesuatu yang ragu-ragu, itu tidak. Gamanya ibadah bangunan tidak mungkin didirikan dengan pondasi yang lemah, tidak berdiri akhirnya kena angin juga jatuh. Begitu juga ibadah itu harus didirikan dengan dasar yang kuat. Mau sholat ya harus tahu dengan kuat dulu, yakin dulu waktunya udah masuk waktu sholat. Juga syarat yang setelahnya yustaratu aidan ma'rifatul qiblah, tahu arah kiblat. Ini sebenarnya disebutkan di kitab-kitab fikih. Ini kitab pengarangnya udah kurang lebih 300 tahun yang lalu. Mungkin zaman itu untuk cari kiblat masuk waktu masih lebih repot daripada zaman sekarang. Zaman sekarang mau kita ditaruh di tengah alas kalian, di tengah sawah, kita gampang cari tahu kiblatnya di mana, gampang, ada HP, tinggal aplikasi kiblat juga ada, langsung kelihatan kiblat ke sana ke sini. Cuma itu harus tahu dulu arah kiblat. Kalau dia sholat tanpa tahu arah kiblat, tidak sah sholatnya. Yang penting usaha ya, cari tahu arah kiblat mana. Makanya jangan asal sholat. Makanya termasuk sunnah yang dijalankan oleh salaf, orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, itu kalau bertamu ke rumahnya orang, apalagi dia mau nginep di situ, itu pertama yang dia tanyakan dua hal. Ada dua hal yang pasti ditanyakan awal-awalnya, itu air di mana, kamar mandi lah, air di mana, kamar mandi, dan arah kiblat. Takutnya nanti mau sholat bingung mau sholat arah mana. Nah, kalau tidak tahu arah sholat, arah kiblatnya, dia tidak bisa melihat misalnya matahari gini-gini, tidak tahu ngalor ngidul ngetan mulon, tidak sah itu sholatnya. Makanya itu sunnah tanya kayak gitu orang-orang dulu tuh, karena biar tahu, biar sah sholat yang dia lakukan. Wajibu juga wajib satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat di sini disebutkan wajib menutup aurat bagi laki dan perempuan. Laki auratnya kita tahu dari pusar sampai lututnya, itu wajib yang harus ditutup. Min babil adab, dari adab adalah kita gunakan pakaian yang bagus, yang baik, yang pantas untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kalau kita mau ketemu orang aja harus rapi, ini ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai pakaiannya pakaian ini tidak pernah dipakai, mau main aja dia malu pakai itu, giliran sholat pakainya itu. Mau keluar, tidak ada zaman sekarang anak misalnya mau pakai baju partai, malu dia keluar, mau bertamu ke rumahnya orang atau ke rumah saudaranya pakai baju partai, malu, giliran sholat pakai. Baju tulisannya banyak itu juga jangan, apalagi kalau mau sholat jamaah di masjid, baju yang banyak tulisannya, belakangnya biasanya ada banyak tulisannya, itu juga dimakruhkan karena bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Akhirnya lihat itu tulisannya, baca-baca lagi sholat atau segala macam. Pakai pakaian yang pantas, yang untuk menghadap Allah, itu bab adab. Adapun yang wajibnya ya kita tutup aurat dengan penutup yang mubah, bukan penutup yang najis, yang bersih, yang mubah, bukan yang najis. Harus perhatikan juga pakaiannya, dan juga harus ngilangkan najis yang ada di badan, yang ada di pakaian, dan yang ada di tempat sholat kita. Itu syarat-syaratnya. Di antara najis, jangan sampai tempat yang kita buat sholat, yang buat sujud, yang kita sentuh dengan tangan najis, ada kotoran hewan misalnya, atau bekas kencingnya anak-anak, pokok bersihkan, jaga biar suci itu tempatnya. Baju juga gitu, dan badan juga gitu. Badan gimana? Ya maksudnya punya wudu, atau kalau dia janabah ya udah mandi. Tidak boleh sholat tanpa wudu, tidak boleh sholat junub, tidak boleh. Larangannya itu bukan hanya tidak sah, bahkan sholatnya haram. Makanya harus bersuci. Kemarin juga masalah bersuci, wudu, mandi juga sebelumnya ini dijelaskan. Itu syarat-syarat sah sholat.
kita perhatikan, kita pelajari, kita udah tahu kok. Ini ilmu sebenarnya mungkin kita udah tahu, dan perlu perhatian bagi kita juga untuk agar anak-anak kita tahu. Itu sampai zaman dulu ada habaib, dia sampai dikira ulama besar. Ketika kumpul semua ulama mau sholat, ketika sholat sunnah dilihat, ini Habib ini sholatnya kayak paling sempurna. Akhirnya ulama-ulama yang lain minder, yang jadi imam ini aja udah, sholatnya paling bagus dia. Jadi imam bener, sholatnya, bacaannya sempurna. Sampai semua ulama bingung, Habib belajar di mana? Mondoknya di mana? Ini sholatnya sempurna, sunnahnya semua lengkap. Kata Habib, saya tidak mondok di mana-mana. Belajar sholatnya di mana? Saya cuma ngelihat sholat ayah saya kayak gini. Dari kecil saya ngelihat sholat ayah saya kayak gini, sampai ngeresep sama dia. Dan ayahnya ngelihat sholat ayahnya sampai ngelihat sholatnya Nabi Muhammad SAW, sholat paling sempurna. Jadi kan kita dilihat sama anak itu, orang anak ngelihatnya hal baik dari kita. Sholat sempurna. Jadi anak dari kecil pandangan dia sholat yang benar ya kayak gini. Nah itu makanya perlu kita belajar. Kadang udah tahu, kitanya udah tahu, cuma tidak jalankan aja. Sunnahnya banyak, soal jalankan. Terapkan aturan sholat sehingga pendidikan untuk anak itu bukan hanya nyuruh anak belajar di pondok, nyuruh anak ngaji di majelis taklim. Pendidikan kepada anak itu juga adalah tingkah laku orang tuanya. Tingkah laku orang tua, bahkan ini mungkin yang paling berpengaruh terhadap anaknya. Karena kayak gitu dah, anak melihat orang tuanya secara sadar atau tidak sadar itu yang meresep ke anaknya. Makanya ketika dia nyontohkan langsung. Makanya Nabi Muhammad ketika ngajari sahabat, Nabi Muhammad ngajari sahabat cara sholat, kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi Muhammad. Zaman dulu tidak ngarang kitab Nabi Muhammad, ini rukun sholat. Nabi Muhammad nerapkan gimana cara ngajari sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kalian perhatikan aku lagi sholat, kata Nabi Muhammad, tiru cara sholatnya, yaitu yang sempurna. Makanya juga terjadi di negara-negara lain zaman dahulu, cerita-cerita itu kalau udah ada ulama datang, itu diperhatikan segala halnya, cara duduknya, sholatnya diperhatikan, karena mereka yakini kalau ulama yang dijalankan ulama semuanya pasti caranya Nabi Muhammad. Mereka ingin tahu, kalau mau belajar butuh waktu lama, melihat kan cepat, lebih ngeresep biasanya. Makanya kita juga yang udah tahu, usahakan untuk menerapkan itu apa-apa yang disunahkan sama Nabi Muhammad, diajarkan sama Nabi Muhammad, sehingga nanti mempengaruhi dakwah juga. Itu metode dakwah juga, tabligh juga, ngajari orang juga. Walaupun kita tidak ngomong, itu bentuk dakwah, nyebarkan syariat Nabi Muhammad. Yang insya Allah kalau nyebarkan syariat Nabi Muhammad, dapat doa Nabi Muhammad SAW. Doanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arham khulafai, kata Nabi Muhammad. Dan orang yang didoakan dapat rahmat, itu insya Allah pasti masuk surga. Karena orang yang masuk surga adalah orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang masuk surga kecuali yang diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rahmat Allah. Makanya dalam maulid juga disebutkan, adkhiluhumul jannata birahmati. Allah berfirman, disebut itu hadis qudsi dalam maulid, cuplikannya, masukkan mereka ke dalam surga. Allah perintahkan kepada malaikat, masukkan itu mereka yang punya syahadah, punya iman dalam hatinya walaupun kecil, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masukkan mereka ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insyaallah kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul di majlis, sholawatan sama Nabi Muhammad, kumpul sama para pewaris Nabi Muhammad, kumpul bersama para habaib, ada Habib Syekh, ada Habib Hadi, dan semua ini kita kumpul umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita berharap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tenang hidup kita dunia, dan juga tenang nanti di akhirat, bisa kumpul juga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
barang-barang donga amin sing temenanan donga mau diterima nggih monggo amin 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 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرشدنا عند من أوصاف وتحيي القلوب تحيي الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا لكن خبا في سرائر كالتعاليم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسنا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخضعنا واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين رضا ترعانا أرجوك بكل حال حبلنا وهبنا مودة وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا من حالنا وزين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنن الله في الأرض واجمع كل ما نهدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجل مرضانا أجلنا الحاجات واغسل حتمنا عند الممات واصلح نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حر قدره خصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا عذرنا في أننا قد عرفنا وأننا شرفنا فلا نضع أشرفنا وكل ذي محبة أجيرة عصمة والمسلمين أجمع آمين ربي بسماء قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
اللهم صل على محمد.